在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Perang di negara iblis api terus berlanjut. Pembantaian terus-menerus menyebabkan sejumlah besar darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negara iblis api dipenuhi dengan bau darah. Sulit untuk menghindari perhatian 7 negara lainnya ketika 2 negara berperang. Terutama pada saat ini, ketika negara setan api dipenuhi dengan pembantaian terus-menerus dan negara setan langit hampir tidak memiliki tentara yang tersisa di negaranya sendiri. Bagi 7 negara lainnya, ini adalah peluang yang jarang datang dalam puluhan ribu tahun. Pada saat ini di perbatasan negara setan api dan negara setan emas, sebuah meteor yang melesat melintasi langit dapat terlihat 5.000 km jauhnya dari racun. Cahaya di sekitar meteor menghilang, menampakkan Wang Lin ketika dia tiba di luar racun. Adapun Sun Yunshan, dia berdiri di samping Wang Lin. Dia sangat gelisah namun juga sangat bersemangat. Kedua emosi kompleks ini saling terkait, membuatnya sedikit linglung. Saudara Sun, peganglah batu giok yang kuberikan padamu. Meskipun pembatasan di dalam tidak dapat menghancurkan benih surgawi di dalam diri Anda, di saat krisis, hal itu dapat menunda efeknya. Dengan itu, Wang Lin melangkah ke dalam racun tebal. Dia punya beberapa spekulasi mengenai benih surgawi. Namun, dia hanya bisa memastikannya setelah dia melihat apa yang disebut leluhur alam surgawi ini. Seorang lelaki tua pendek sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita sedang duduk berhadapan dengan lelaki tua ini. Ketiganya sangat cantik, dan salah satunya adalah adik perempuan Sun Yunshan, Sun Ruonan. Untaian gas berwarna merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita tersebut. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Sosok-sosok ilusi yang menari di sekitar lelaki tua itu perlahan-lahan berubah menjadi padat. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi makhluk surgawi cantik yang mengenakan pakaian berwarna-warni. Orang tua itu menghirup dan langsung menelan semuanya. Pria tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin melangkah ke dalam racun, dan matanya mengeluarkan cahaya keemasan. Saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. Ketiga wanita tersebut memperlihatkan ekspresi yang sangat lelah dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke dalam racun. Racun ini sangat kental, dan saat dia bergerak di dalamnya, racun itu mengelilinginya seolah-olah hidup. Saat Wang Lin berjalan maju, semakin banyak racun yang mengelilinginya, dan ratapan hantu datang ke arahnya dari segala arah. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Untuk mencoba menggunakan mantra jiwa di hadapanku, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Soul Vortex." Suaranya memasuki segel yang dibuat tangannya dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai bergejolak seolah mendidih. Racun mulai berkumpul di hadapan Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di hadapan Wang Lin yang dengan kejam menyedot semua racun. Hampir dalam sekejap, semua racun yang mengelilingi area ini terhisap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tempat ini terkena sinar matahari. Bola racun seukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar helai sutra. Sebuah kastil putih terlihat di kejauhan. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera mengingat semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang masuk bersama Wang Lin. Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit berbinar. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian berwarna biru. Saat pria berbaju biru melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia secara tidak sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru Sekte Nasib Surgawi yang datang ke Tanah Roh Iblis bersama Wang Lin. "Beri jalan." Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang secara tidak sadar berpencar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka yang mencapai tahap ascendant. Kultivator tingkat tertinggi di sini hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa.
Saat menghadapi seorang kultivator ascendant yang bisa memurnikan semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih mundur. Namun, masih ada beberapa individu tidak bijaksana yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam surgawi yang memproklamirkan diri. Salah satu pemuda yang mengenakan jubah Taoisme berteriak, "Berani sekali. Siapa kamu? Sebutkan namamu." "Persatuan kultivasi saya." Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menusuk matanya seperti pedang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batukkan. Wang Lin mengembangkan seni pembantaian surgawi dan memiliki hati yang membantai, jadi tatapan ini sebanding dengan serangan sungguhan. Semua orang yang melihatnya menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka semakin tersebar. Bahkan mereka yang tidak berpencar untuk pertama kalinya semuanya dengan cepat mundur, meskipun itu berarti mengambil risiko mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalan lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. "Bunuh orang ini!" Sebuah suara agung datang dari dalam kastil. Setelah perintah datang, wajah Sunny menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan langsung menyerang Wang Lin. Salah satu kultivator di sekitarnya tiba-tiba berseru, "Penjaga langit." Tidak ada yang tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau apakah dia benar-benar terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat ke arah orang yang keluar dari kastil. Dia mengambil langkah maju dan mulai berjalan menuju kastil. Meski kecepatannya tidak cepat, hal itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para pembudidaya ini, melihat Wang Lin terasa seperti mereka sedang melihat para tetua sekte mereka sendiri. Aura dan rasa nyaman itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu pada kultivasinya yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertarungan Wang Lin melawan Chen Tao untuk mendapatkan gelar murid sejati. Saat itu, penampilan Wang Lin menarik perhatian banyak orang. Namun, itu hanya perhatian mereka saja. Bagaimanapun, tingkat budidaya Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Wang Lin tidak hanya berhasil mencapai tahap ascendant dalam waktu sesingkat itu, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melihat Olsir. Meski perasaan ini tidak kuat, namun memang ada. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte takdir surgawi dan yang maha melihat, jadi pengetahuannya bagus. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Melepaskan perasaan ini berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati, memperoleh pencerahan, dan juga mampu menyatu dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua kultivator memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk memadatkannya menjadi bentuk jasmani sangatlah sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya. Yang terpikirkan oleh pikirannya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang merupakan orang biadab dari planet budidaya yang setengah terbuang seperti Suzaka yang diejek oleh semua orang dan sekarang, di mana dia adalah seseorang yang memiliki Dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmaster miliknya. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat mendekat, dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini berhubungan dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahangnya untuk melahap Wang Lin. Tanpa domain seorang kultivator ascendant, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultivator ascendant, mereka hanyalah cangkang kosong. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi untaian gas hitam, dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendant, jiwa dan wilayah asalnya telah menyatu, jadi sekarang dia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi perpaduan wilayah kekuasaannya dan energi spiritual surgawi. Dia juga memiliki Dao sendiri,
jadi semua mantranya mengandung jejak Dao miliknya. Jari kematian mendekat, membawa Dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria berbaju hitam. Binatang buas itu hancur, dan pria berbaju hitam itu mati. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia adalah seseorang yang secara paksa mencapai tahap ascendant. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar telah mencapai tahap ascendant. "Siapa kamu?" Sebuah suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin belum berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju kastil putih. "Kamu memprovokasi saya 2 kali, dan sekarang saya datang ke sini hari ini, kamu bertanya siapa saya?" Suara Wang Lin sangat tenang. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. "Namamu Wang." "Saya tidak ingat menyinggung siapapun yang bernama Wang." Ekspresi pria tua pendek itu muram saat dia duduk di dalam kastil. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendant dan sekarang memiliki Dao sendiri. Di antara 3 wanita sebelum lelaki tua itu, adik perempuan Sun Yunshan, Sun Ruonan, dengan lembut berkata, Dia seharusnya adalah Wang Lin." "Wang Lin?" Pria tua pendek itu terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang ingin dia tangkap dan ubah menjadi penjaga surgawi sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang ini saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin mengingat kepribadiannya. Orang tua pendek itu merenung sedikit dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Wang, sebelumnya saya ceroboh, menyinggung Anda 2 kali. Anda telah membunuh 2 penjaga surgawi saya, jadi kita seimbang. Hari ini aku tidak akan mempersulitmu, jadi kamu boleh pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan bersilangan." Ketika perkataannya sampai ke 3 wanita di hadapannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, dia berpikiran sempit. Sekarang seseorang datang mengetuk pintunya, bukan saja dia tidak menyerang, dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Hal ini terutama berlaku untuk Sun Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir bahwa betapapun sengitnya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur lama. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah seorang surgawi. Dia hanya membutuhkan 1 mantra untuk sepenuhnya menjebak 4 penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga surgawi lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika ke-8 penjaga surgawi menyerang sekaligus. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 penjaga surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana hal itu bisa membatalkan kejahatanmu yang menyinggung perasaanku? Ekspresi lelaki tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya mengeluarkan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, "Sungguh orang yang sombong. Anda hanyalah seorang kultivator ascendant tahap awal, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 penjaga surgawi yang tersisa, panggil Kaisar Langit dan bunuh orang ini." Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Ada perempuan dan laki-laki di antara 8 orang itu. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka mengeluarkan tekanan dan aura para penggarap ascendant. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan dingin menatap mereka berdelapan. Mereka berdelapan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi yang mereka duduki menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian aura yang dipenuhi energi spiritual surgawi meledak dari tubuh mereka. Aura menyatu dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual surgawi. Hantu ini berangsur-angsur menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi pria parubaya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki rambut tergerai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti surga mungkin menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua penggarap di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, "Penggarap alam bawah menyambut Kaisar Langit." Tawa lelaki tua itu terdengar dari dalam kastil.
Nada suaranya dipenuhi dengan arogansi saat dia berteriak, "Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Saya berasal dari alam surgawi. Setelah alam surgawi hancur, saya tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantraku adalah mantra surgawi yang nyata, itu bukanlah hal yang bisa Anda tolak. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang, tetapi jika kamu benar-benar memprovokasiku, kamu pasti akan mati." Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius saat dia melihat hantu pria parubaya yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai dunia bawah turun dan berputar di sekitar Wang Lin, lalu mengalir langsung ke hantu pria parubaya. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual surgawi memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria parubaya itu. Mata hantu itu sepertinya mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin, lalu dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan mengarahkan pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan seperti ini sangat kuat. Tapi itu bukanlah sesuatu yang Wang Lin belum pernah temui sebelumnya. Pembalasan saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan langit dan memiliki hati Dao yang sangat kuat. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil 1 langkah maju. Namun, dia baru mengambil setengah langkah ketika 8 penjaga surgawi batuk darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka keluarkan mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. 8 suap darah ini diserap oleh pria parubaya. Tiba-tiba, tatapannya terhadap Wang Lin menjadi lebih cerdas. Saat langkah Wang Lin hendak mendarat, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun. Kata ini diam, tapi telinga Wang Lin dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kakinya tiba-tiba mendarat. Pada saat langkahnya mendarat, tubuh 8 penjaga langit bergetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Di saat yang sama, sungai dunia bawah menyapu. Hantu pria parubaya itu bergetar sebelum hancur. Perasaan menakutkan itu hilang sama sekali. Serangan ilusi yang sangat kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Dia mulai bergerak maju sekali lagi dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah bergerak seperti naga kuning dan langsung melewati 8 penjaga surgawi yang duduk di tanah. Saat dia lewat, tubuh 8 penjaga surgawi runtuh. Mereka terjebak di dalam sungai bawah tanah dan tidak pernah bisa melarikan diri. 8 batu giok yang rusak terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin, lalu dia melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Raungan marah keluar dari kastil dan seuntai energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak. Untaian itu terus mengembun saat melesat ke arah Wang Lin. Sungai dunia bawah di sekitar Wang Lin tiba-tiba naik dan membentuk pilar yang dapat menopang langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah tanah ketika untaian energi spiritual surgawi memasuki sungai dan menghilang di dalamnya. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah saat dia dengan lembut berkata, "Aktifkan." Sungai dunia bawah tiba-tiba tersebar dan berubah menjadi pusaran. Itu menyapu area tersebut, menyebabkan kastil putih tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bumi bergema di seluruh negeri. Pria tua pendek itu keluar dan melayang di udara. Ketiga wanita yang berkultivasi bersamanya juga terbang keluar dan dengan dingin mengawasi dari pinggir lapangan. Pria tua pendek itu tampak sangat licik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator dan malah terlihat seperti pencuri. Dia dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, aku telah menanggungnya berkali-kali karena aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu benar-benar tidak berterima kasih. Mengingat sulit bagi para penggarap alam rendah untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, saya akan meninggalkan Anda jalan untuk bertahan hidup. Pergi sekarang, tapi jika kamu terus membuatku marah, jangan salahkan aku karena membunuhmu dengan kejam." Mata Wang Lin menjadi dingin, tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke depan dan jari kematian menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan ekspresi kesungguhan melintas di matanya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kental. Itu membentuk kabut surgawi yang segera mengelilingi jari kematian. Ada suara mendesis datang dari dalam, dan kemudian mereka benar-benar membatalkan satu sama lain. Wang Lin, kamu memaksaku. Ekspresi lelaki tua pendek itu suram ketika dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan batu giok biru seukuran kepalan tangan. Orang tua itu membentuk segel dan berteriak, benih surgawi. Giok biru itu segera bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Itu kemudian berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan dengungan tajam saat benang itu menyebar seperti ular menari. Saat benang biru muncul, ekspresi para penggarap di sekitarnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Melihat benang biru yang tak terhitung jumlahnya, mata Wang Lin dipenuhi cahaya, dan dia perlahan berkata, pakan binatang surgawi. Meskipun para penggarap di sekitarnya tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Lin, ekspresi pria tua pendek itu berubah sekali lagi. Dia berseru, kamu tahu? Wang Lin merasa pernah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat benang biru di dalam Sun Yunxian. Memikirkannya dengan hati-hati, ini jelas merupakan makanan binatang surgawi yang dia temui di alam surgawi ketika dia bekerja sama dengan murid sekte pedang Dalou. Dia tidak menjelaskan hal ini kepada Sun Yunxian. Orang tua itu tidak peduli mengapa Wang Lin menyadari hal ini. Setelah dia mendapatkan pakan binatang surgawi, dia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan semuanya, itu jelas merupakan tindakan putus asa. Biasanya, dengan budidaya ascendant tahap pertengahan, dia tidak seharusnya seperti ini. Namun, dia mempunyai kesulitannya sendiri yang tidak dapat dia bicarakan, jadi dia bertindak seperti ini. Makan dia, saat lelaki tua pendek itu berteriak, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke untaian biru yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan dan ribuan benang biru bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak asing dengan adegan ini. Saat itu dia menghadapi pasukan binatang surgawi yang jumlahnya ratusan dan ribuan kali lebih besar. Saat ini jumlahnya hanya 1000, jadi dia tidak gugup sama sekali. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah ragu, jadi dia bersiap. Dia mengibarkan bendera dan kilin yang dia peroleh di sekte pemurnian jiwa muncul. Meskipun binatang ini hanyalah jiwa kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada makanan binatang surgawi yang masuk. Mata kilin tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan. Kilin surgawi. Setelah lelaki tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan kilin, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat tatapan kilin dan hatinya bergetar. Semua makanan binatang surgawi bergetar ketika kilin muncul, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan musuh alami mereka. Mereka semua mengeluarkan suara nyaring yang tajam dan tanpa ragu-ragu mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya yang ada di langit, tetapi bahkan para pembudidaya di tanah mulai gemetar seolah-olah mereka menahan banyak rasa sakit. Garis-garis hijau muncul di kepala para pembudidaya dan dipadatkan menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat bahwa umpan binatang surgawi itu akan melarikan diri, kilin mengeluarkan gas tak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti raungan, dan mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Semua makanan binatang surgawi di sekitarnya bergetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Kilin tiba di sebelah makanan binatang surgawi dan menghirup semuanya. Pakan makhluk angkasa diubah menjadi energi yang sangat bergizi bagi makhluk angkasa. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para pembudidaya. Jelas itu belum memakan isinya. Ekspresi pria tua pendek itu menjadi jelek, dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan barang lain dari tasnya. Apa yang dia ambil adalah kuas. Badan kuasnya sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju seolah belum pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu melepaskan rasa keagungan. Bahkan kilin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa keterkejutan di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia menatap Wang Lin dengan ganas dan berteriak,
anak nakal Wang Lin, karena kamu mengenali makanan binatang surgawi, apakah kamu mengenali ini? Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara tetapi menamparkan tas pegangannya, dan God Slaying War Chariot muncul. Setelah warisan sebenarnya diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah menghilang. Orang tua pendek itu berteriak, bahkan kamu tidak tahu apa ini. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah sesuatu yang saya bawa bersama saya di alam surgawi. Saya menggunakannya untuk mencerahkan para kultivator alam rendah. Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan fakta bahwa sangat sulit bagi Anda untuk berkultivasi sejauh ini, jadi enyahlah sekarang. Jika Anda tidak enyahlah, maka saya akan benar-benar menyerang. Wang Lin memandang lelaki tua itu dan perlahan berkata, kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Saya telah memperhatikan bahwa meskipun Anda berada di tahap pertengahan Ascendant, Anda sama seperti penjaga surgawi itu. Tak satu pun dari Anda memiliki energi asal di dalam tubuh Anda. Rahasia terbesar lelaki tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol muncul, kekuatan yang kuat mulai menyebar dari simbol. Wang Lin mengungkapkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya, tetapi segera keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol itu dan kemudian pandangannya beralih ke sikat. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan simbol ini. Itu persis sama dengan yang dia temui di jalan setapak di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali, tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 guratan, dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari lelaki tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya satu goresan, itu adalah simbol yang nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati lelaki tua pendek itu bergetar. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Ketika Qilin melihat binatang surgawi itu makan, itu memiliki pandangan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin merilis niat pertempuran paling intens sejak memasuki tanah roh iblis. Dia menunjuk ke God Slaying War Chariot dan berteriak, binatang guntur. Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat langsung di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, itu meraung. Raungannya menyebabkan perubahan di awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit segera tertutup petir. Pada saat ini, Qilin juga mulai mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang petir itu, dia juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh para pembudidaya sekitarnya, dan mereka dimakan oleh Qilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang digambar oleh kuas terbang ke arah Wang Lin. Tetapi pada saat ini, binatang guntur itu meraung dan melangkah maju. Untaian petir turun dari langit, menciptakan pemandangan luar biasa dari hujan petir. Serangkaian petir turun dari langit dan mendarat di simbol. Meskipun kekuatan simbol ini hebat, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya tahu satu pukulan ini, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir sampai runtuh. Setelah tertegun sejenak, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil mengendalikan sejumlah besar pembudidaya. Namun, karena dia berhati-hati, atau lebih tepatnya, dia sangat pemalu, dia tidak pernah berani memprovokasi para pembudidaya Ascendant atau orang tingkat umum iblis. Rasa takutnya adalah bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk mencoba mencapai tahap Ascendant. Dia takut mati. Namun, dia secara bertahap melupakan kehati-hatian ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi. Dia secara pribadi mulai bertindak untuk menangkap lebih banyak pembudidaya untuk menyatu dengan giok yang rusak. Dia berharap untuk mengembangkan lebih banyak ahli di tingkat penjaga surgawi. Apa latar belakang Wang Lin sialan ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sial,
Jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala pembudidaya dari kota iblis kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Saat pria tua pendek itu melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan lelaki tua pendek ini melarikan diri. Matanya benar-benar merah sekarang. Namun, ini bukan merah dari pembantaian tetapi merah dari harta karun di tangan lelaki tua itu. Di mata Wang Lin, lelaki tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung, jika lelaki tua ini memiliki harta sebanyak ini, mengapa tidak ada yang datang untuk mencurinya selama bertahun-tahun ini? Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini selalu penakut dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika orang tua menangkap pembudidaya, ia hanya menangkap pembudidaya dari sekte kecil. Namun, baru-baru ini dia menjadi berani dan mulai menangkap murid dari sekte besar. Menangkap murid divisi biru sekte takdir surgawi adalah salah satu penampilannya yang berani. Meskipun lelaki tua pendek ini berada di tahap pertengahan ascendant, dia memperolehnya melalui metode khusus. Akibatnya, jika dia bertemu dengan kultivator ascendant tahap awal yang lemah, dia masih bisa bertahan. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin, yang bisa menandingi pembudidaya ascendant tingkat menengah, kekuatannya benar-benar tidak signifikan. Selain itu, meskipun dia memiliki harta yang kuat, dia hampir tidak dapat menggunakan sebagian besar harta itu. Dia hanya bisa menggunakannya pada tingkat yang dangkal, untuk dapat menampilkan hanya 1% dari kekuatan mereka adalah batasnya. Ketika lelaki tua pendek itu dengan cepat melarikan diri, dia merasa seperti dia telah kembali ke sebelum dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dan masih merupakan kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dikejar oleh para pembudidaya yang kuat. Hatinya sangat marah dan dia mengutuk Wang Lin. Namun, seberkas cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Orang tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir mantranya. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dengan kaki kanannya dan tubuhnya melepaskan semburan api. Saat apinya menghilang, dia juga menghilang. Mata Wang Lin menjadi lebih merah. Meskipun keterampilan lelaki tua itu sangat buruk, dia yakin telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini sudah menggunakan 10 mantra yang bahkan menyebabkan Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11 yang sama sekali berbeda dari 10 mantra terakhir. Wang Lin mencibir dan berteleportasi. Dia menyebarkan akal dan segera menemukan pria tua pendek 15.000 km jauhnya. Api menghilang dari tubuh lelaki tua itu dan kemudian dia terbang dengan cepat. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi pahit saat sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di hadapannya dan menuduhnya. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengatupkan giginya dan kemudian membuang sikat di tangannya. Sikat itu melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya. Sepertinya itu akan menembus kehampaan dan menghilang. Setelah lelaki tua itu melempar kuas, dia dengan cepat membentuk segel. Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera bergegas menjauh dari Wang Lin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, sikat langit itu benar-benar milik surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kehampaan, akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya lagi. Suara lelaki tua itu perlahan datang dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang keluar. Sosok Su Liguo muncul, dan tanpa Wang Lin memberinya perintah, dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin. Dia meraung saat dia melihat pedang hitam itu dan berteriak, "Little Black, saya ingin menangkap kuas itu." Pedang hitam itu menyala dan menghilang. Itu membawa Su Liguo langsung ke dalam kehampaan. Wang Lin mengambil langkah dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar lelaki tua pendek itu. Saat lelaki tua itu melarikan diri, dia melihat Wang Lin mengejarnya dan segera mulai menangis. Dia berpikir, apa yang dia inginkan? Saya sudah membuang kuas langit saya, kenapa dia tidak membiarkanku pergi? Dia mendeteksi bahwa Wang Lin dengan cepat mendekati akalnya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jaring yang bersinar hijau.
Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan Divine Soul Brush, kendali saya atas Celestial Capture Net ini bahkan lebih lemah, jadi saya tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Saya mohon, Celestial Capture Net, kali ini Anda harus mengenali musuh yang tepat. Itu bisa dianggap takdir ketika aku menemukanmu, kan? Kali ini Anda tidak harus menjebak saya. Dia benar-benar tidak mau menggunakan Celestial Capture Net ini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya, jaring ini terlalu aneh. Setelah dia mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada orang di sekitarnya untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Dia tidak mengharapkan jaring untuk menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari.